sedikit bagaimana biasanya saya mengajar seperti itu. Baik, untuk mata kuliah studio itu SK ataupun SPA ataupun juga tadi pagi saya baru ngajar kakaknya ya, itu studio TRD ya, tata ruang dalam. Jadi kita atau saya to the point aja. Ketika penilaian nanti di akhir semester yang biasa saya lakukan adalah seperti ini. Mungkin teman-teman tahu ya kalau di Gunadarma itu kita punya pembobotan nilai antara UTS dan UAS. Oke, kemudian kalau untuk UTS itu diberikan porsinya lebih yaitu 75% di UTS. Nah, kita sama-sama tahu, mungkin kalian juga sudah merasakan ya namanya mata kuliah di arsitek, itu progres itu besarnya di akhir. Gitu ya, kapasitasnya itu paling terlihat nanti di akhir seperti itu. Sehingga untuk mata kuliah yang biasa saya ampu, khususnya untuk mata kuliah studio, nilai 75% untuk UTS itu adalah hasil kumulatif, teman-teman. Kumulatif dari apa? Dari progres mingguan, kemudian juga dari presensi dan juga dari keaktifan ketika kuliah. Yang dimaksud dengan keaktifan bisa dalam diskusi ataupun dalam asistensi. Sehingga kalau misalnya kalian karena ini sering dicoba-coba ya sama kakak-kakaknya gitu ya. Di mata kuliah studio presensi mingguannya itu minim atau bahkan tidak hadir, kemudian hadir di UTS, harapannya ya pasti dapat nilai lah di UTS itu 75% pembobotannya. Tapi kalau khusus untuk kelas saya, apalagi itu studio, kehadiran kalian di UTS itu mungkin hanya hanya memberikan nilai itu antara 5 sampai 10%. Dulu waktu sebelum pandemi lah ya, sebelum pandemi, kemudian kita juga masih offline 100% seperti itu. Penilaian yang biasanya saya berikan itu biasanya ada nilai UTS sendiri, ada nilai tugas sendiri terpisah gitu kan. Cuman pengalaman saya ngajar yaitu ya suka coba-coba kalau misalkan progresnya nggak ada tapi hadir UTS. Gitu. Nah, kemudian ketika UAS dan juga akhirnya DNS-nya keluar, protes karena Bu saya ujian hadir dan lain-lain. Nah, di sini saya mau menegaskan kebiasaannya saya adalah untuk nilai UTS itu adalah holistik, sudah mencakup keseluruhannya. Jadi saya nggak lagi nginput nilai itu UTS-nya sendiri, nilai tugasnya sendiri itu enggak, itu holistik. Dan nilai kehadiran UTS itu adalah 10%. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tentang metodenya kita. 2 tahun belakang ya, 2 tahun belakangan ini, 3 tahun lah semenjak pandemi, itu ada trial error tentang metode pembelajarannya kita. 2 tahun belakangan ini metode hybrid gitu ya, metode perkuliahan dengan menggunakan luring dan daring itu diuji coba atau dilaksanakan gitu. Nah, saya sebelumnya mohon maaf karena keterbatasannya saya dikarenakan saat ini posisi saya itu sedang menjalani tugas ya, tugas sekolah dari kampus juga sebetulnya. Tugas sekolah dari kampus sehingga jatah kita untuk offline itu berkurang, teman-teman. Jadi saya mohon maaf, kemungkinan kuliah kita akan akan dilakukan secara online. Terus kita nggak offline sama sekali. Insya Allah kalau memang posisinya memungkinkan, saya itu biasanya menyempatkan untuk offline. Karena bagaimanapun juga khususnya untuk studio itu memang lebih nyaman tuh offline sebetulnya. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah saya juga pengen ngeliat kalian gitu ya, ibaratnya karena saya juga belum pernah ngajar kalian gitu kan ya, gimana rupanya mahasiswa Karawaci gitu ya, pengen tahu, pengen kenal juga sebetulnya, silaturahminya juga saya pengen seperti itu. Tapi mohon maaf sebelumnya karena keterbatasannya saya, kemungkinan tadi saya ulang lagi,
kuliah kita akan diwarnai itu lebih banyak online-nya dibanding offline-nya. Di samping juga ada V-Class ya, itu juga hitungannya online seperti itu. Oke, itu metodenya, kemudian juga itu penilaiannya, kemudian penggunaan tadi, ketika misalnya nanti di akhir ada dari kalian yang minta haknya ya, Bu, saya kok nilainya segini karena saya merasa sudah maksimal misalkan kayak gitu. Nah, itu saya biasanya itu saya terima ya, asalkan segala buktinya disertakan. Nah, berkaitan dengan bukti untuk perkuliahan kita nanti di akhir saya akan nge-share absensi GFOM ya. Absensi GFOM. Nanti di absensi itu atau di presensi itu dan absensi itu nanti kalian akan menyimpan rekap atau menyimpan kopian dari absennya kalian. Jikalau nanti bermasalah di akhir semester, itu menjadi salah satu bukti kalian ke saya, gitu ya. Itu jadi salah satu bukti saya. Kemudian juga apa namanya tugas-tugas itu pasti. Baik, metodenya sudah, penilaiannya sudah, kemudian juga bukti-bukti, gitu, itu juga sudah. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Dari saya sudah cukup paham, Ibu. Baik. Kita masuk ke materi kita ya, yaitu tentang SK3 nih. SK2-nya tentang apa ya? Kalau untuk SK2 kemarin kita membuat kos-kosan, Ibu. Itu SK atau SPA? Itu SK, Bu. Oke. Jadi ngerancang kos-kosan atau meredesain kos-kosan? Yang lain boleh bantu. Maaf Bu, kalau kemarin kos-kosannya udah jadi, kita cuma mindahin ke kertas. Terus kalau ada perubahan atau kita mau ganti beberapa bisa, tapi nggak meredesain secara keseluruhan total gitu Bu. Oh gitu. Berarti kamu cari denah kos-kosan berapa? Misalkan 2 lantai apa 4 lantai? 4 lantai Bu. 4 lantai, terus kamu gambar ulang. Iya Bu. Gambar ulang, terus perubahan itu di bawah 50%? Iya Bu, di bawah 50. Di bawah 50, baik. Baik, makasih ya Firda ya. Jadi gini teman-teman, untuk SK3, kalau kita bicara SK3, sudah ada yang pegang RPS atau belum? Atau sudah tahu belum kita untuk topiknya SK3 itu apa? Tentang apa? Kebetulan belum tahu Bu. Belum tahu ya. Nanti kalau misalkan kalian iseng atau ini sambil dengar saya menjelaskan, bisa cari RPS-nya atau SAP-nya gitu ya di website-nya Gunadarma. Kalau SK3 itu kita bicara tentang bangunan tinggi. Bicaranya adalah bangunan tinggi. 4 lantai kemarin bangunan tinggi atau belum? Atau bukan. Nah, itu belum termasuk bangunan tinggi yang kita maksud. Nanti ada ininya ya, ada penjabarannya, ada juga klasifikasinya. Kalau misalkan 1 sampai 4, 1 sampai 12, 1 sampai 20, 1 sampai 50, 1 sampai 100 gitu kan. Atau bahkan yang lebih dari itu gitu ya. Itu nanti menjadi klasifikasinya akan berbeda. Nah, SK3 kita bicara tentang bangunan tinggi. Ya, secara umum bangunan itu dibagi menjadi 2, yaitu bangunan rendah sama bangunan tinggi. Nah, ini tuh berdasarkan dari syarat teknis dari struktur bangunannya. Biasanya kalau ketinggian yang di atas 40 meter itu adalah bangunan tinggi. Nah, kemudian berdasarkan jumlah lantainya
Bangunan rendah itu biasanya antara 2 sampai 4 lantai, dan kalau yang tinggi biasanya itu rendah, kemudian juga yang menengah itu bisa 5 sampai 10, yang tinggi itu mulai dari 20 biasanya. Ya, sistem struktur itu juga jadi hal yang harus diperhatikan dalam pembangunan ini gitu. Teman-teman, maaf sebentar ya, sebentar ada tamu sebentar. Baik, maaf ya sebelumnya. Oh ya, tadi saya mau nambahin ya. Kenapa harus online? Kalaupun ada tugas belajar, kenapa harus online gitu? Karena posisinya saya ada di luar kota. Jadi di sini juga masih ngurusin kuliah, masih ngurusin mahasiswa, masih juga ngajar. Jadi agak sedikit hektik ya sebetulnya saya tuh. Baik, kita lanjut ya. Jadi memang untuk SK3 ini topiknya kita adalah tentang bangunan tinggi. Tadi ada bangunan rendah, ada bangunan menengah, dan juga ada bangunan tinggi. Nanti untuk materi detailnya kita akan masuk ke minggu selanjutnya. Tapi ini hanya sedikit pengenalan maksud saya gitu ya. Nah, kemudian kenapa ada bangunan tinggi? Gitu ya. Kenapa ada bangunan tinggi? Hal yang paling pertama itu yang menjadi penyebabnya itu adalah keterbatasan lahan yang ada. Gitu. Nah, tapi kalau kita bicara dari sisi arsitektur, dari sisi perkembangannya, bangunan tinggi itu sudah mulai berkembang atau sudah mulai ada ketika teknologinya itu memungkinkan, teman-teman. Ketika teknologinya itu memungkinkan. Kenapa seperti itu? Karena sebelum abad ke-14, sebelum revolusi industri, itu yang namanya bangunan itu bangunannya bangunan besar. Maksudnya apa bangunan besar? Bangunan besar tuh kayak misalkan bangunan-bangunan Romawi Yunani gitu ya, bangunan-bangunan gereja di Eropa misalnya gitu. Kan itu juga kan kalau kita bicara tentang ketinggian sama ya, mungkin tingginya bisa lebih dari 10 meter. Gitu ya, mungkin ketinggiannya bisa lebih dari 10 meter. Tapi tidak disebut sebagai bangunan bertingkat tinggi misalnya gitu. Itu hanya sebagai bangunan tinggi. Yang membedakan adalah jumlah lantainya. Ketika revolusi industri, ketika diketemukannya teknologi tentang baja, kemudian juga diketemukannya metode ya tentang sirkulasi vertikal, akhirnya para perancang sudah mulai memikirkan alternatif untuk bisa tadi ya menambahkan jumlah lantai untuk menampung aktivitas yang ada. Dari sisi arsitektur
pencetusnya gitu ya, itu adalah tadi diketemukannya material dan juga teknologi. Nah, kemudian tadi saya sebutkan adanya keterbatasan dari lahan. Gitu ya, semakin berkembang suatu negara, suatu kawasan gitu kan ya, semakin penuh bangunannya ya yang menampung aktivitas-aktivitas warganya gitu kan ya. Semakin orang berpikir, saya punya aktivitas banyak, saya punya kegiatan banyak, tapi lahan yang tersedia itu tidak mencukupi. Terus saya harus seperti apa? Tadi ya, ketika ada bangunan 2 lantai, ketika bangunan ada 4 lantai, akhirnya orang berpikir, kemudian tertantang untuk bisa membangun bangunan dengan lantai yang banyak. Mungkin dari beberapa kalian pernah tahu gitu ya, atau mungkin sekarang juga masih berlangsung. Ketika sebuah negara mempunyai atau mendirikan bangunan dengan bangunan tinggi yang berlantai banyak, itu akhirnya menjadi sebuah kebanggaan. Bangunan tertinggi ada di Indonesia, bangunan tertinggi ada di Hong Kong, bangunan tinggi ada di Dubai misalkan gitu. Itu menjadi satu privilege bagi negara itu gitu ya, yang mencerminkan tentang teknologi, kemajuan, nah itu tersimbol di bangunan tinggi. Bangunan pencakar langit, kenapa disebut bangunan pencakar langit misalkan gitu ya, ya karena memang dia menjulang tinggi, menembus awan. Nah itu sering banyak ya, atau banyak bisa ditemui lah, apalagi sekarang sosmed gitu ya, media-media yang memperlihatkan hal tersebut itu sangat terbuka. Di sini atau di mata kuliah ini mata kuliah ini bertujuan untuk bisa memperkenalkan ke kalian ketika kita berbicara tentang bangunan tinggi, banyak aspek yang harus diperhatikan. Sebuah bangunan menurut Vitruvius kan mengandung 3 hal ya. Ada yang ingat nggak? Vitruvius bilang yang namanya sebuah bangunan itu mengandung 3 hal. Ada struktur, ada keindahan, ada kekuatan, ada keindahan, ada fungsi di sana. 3 hal ini tuh menjadi syarat mutlak dalam sebuah bangunan. Persentasenya atau besarnya, indahnya di mana, kuatnya di mana, tergantung dengan fungsi dan juga tadi pemilihan dari jenis bangunannya. Untuk bangunan tinggi, unsur kekuatannya itu menjadi hal yang mutlak. Bagaimana kita membangun sebuah bangunan dan meyakinkan bahwa bangunan itu aman. Di bangunan tinggi yang menjadi syarat mutlaknya adalah tentang si keamanan. Kalau kita bicara tentang keamanan, yang harus diperhatikan itu adalah tentang yang pertama tentang strukturnya, kemudian adalah utilitasnya. Kalau kamu belajar SPA, sebetulnya kalau bisa dirangkum ya, SPA itu berbicara topik-topik yang berbeda gitu ya. Kalau di SPA 1 kalian mulai dikenalkan dengan adanya pengorganisasian ruang, belajar untuk mengorganisasikan ruang. Belajar untuk membuat sebuah bangunan yang memiliki organisasi ruang yang baik. Kenapa harus baik? Karena kalau misalkan organisasi ruangnya baik, aktivitasnya disinyalir akan nyaman sekali terjadi. Gitu ya, zona publik di zona publik, zona private di zona private, zona service di zona service, sehingga akan nyaman nanti beraktivitasnya. SPA 1. Di SPA 1 ini supportingnya adalah SK 1. Kenal yang namanya struktur, kenal yang namanya notasi-notasi, kenal yang namanya material-material, itu adanya di SK 1. Kemudian lanjut ke SPA 2. SPA 2 bicara tentang tadi bangunan menengah. Ketika kamu sudah bisa mengkelompokkan, mengorganisir ruang, kemudian kamu dikenalkan dengan fungsi kompleks. Yang tadinya hanya rumah, unit hunian, nah kemudian dikenalkan dengan fungsi yang lain, bangunan publik, bangunan komersial, seperti itu. Kemudian kamu dikenalkan juga dengan bangunan bertingkat 2 minimal ya. Kenapa? Karena ketika kita punya bangunan bertingkat 2, bagaimana menempatkan zona
public, zona service secara horizontal dan vertikal itu menjadi sebuah keahlian yang harus dikuasai. Nggak bisa kita membuat zonasi, misalkan zona servisnya misalkan di lantai satunya ada di depan, zona lantai 2-nya di belakang. Ketika itu bicaranya adalah bangunan sendiri, ya silahkan aja. Tapi kalau bicara sudah bangunan publik, itu harus dihindari. Yang dihindari itu adalah cara berpikirnya yang harus dihindari yang seperti itu. Kenapa? Karena kalau itu dibiarkan, itu akan terbawa ketika kalian mendesain sebuah bangunan yang lebih dari 4 lantai. High-rise building ini, kita balik lagi ya ke materi kita, atau bangunan tinggi ini, kekuatannya adalah di struktur. Kenapa? Karena keamanan yang menjadi nilai lebihnya. Ketika bicara struktur, kemudian juga ada utilitas. Struktur dan utilitas ini yang akan kalian pelototin selama 14 minggu ini. Ya, mulai kenal dari yang jenis-jenisnya, macam-macamnya, kelebihan dan kekurangannya, syaratnya dia harus seperti apa. Yang bisa saya tawarkan di sini adalah kalian paham paling tidak konsep dari bangunan tinggi ini. Kalau mau bicara tentang hitungan struktur gitu ya, kemudian portal, kemudian lain-lainnya itu adanya di Mektek dan juga adanya di sipil. Terus terang secara detail saya tidak begitu menguasai, tapi kalau bicara tentang konsepnya gitu ya, ayo kita coba di sini. Gitu ya. Nah, kenapa? Karena ketika nanti kalian nggak mungkin ya, di SPA, sekarang SPA 3 ya, di SPA 4 kalian akan mengolah bangunan tinggi, fungsinya apartemen, atau misalkan rental office. Harapannya adalah apa yang kalian pelajari di SK3 itu bisa kalian terapkan di SPA 4 nantinya, kayak gitu. Sehingga yang namanya struktur itu diharapkan sudah bisa rapi. Ketika kalian berangkat ke SK gitu ya dengan mengolah 2 lantai, 4 lantai gitu kan ya. Kenapa digambar ulang misalkan gitu ya. Paling tidak didalami yang namanya struktur, yang namanya modul itu is must ya dalam sebuah bangunan berlantai banyak. Mulai dari menengah, tinggi, gitu ya. Itu harus ada modulnya. Bu, Zaha Hadid bisa, Bu, itu ada bangunan yang seakan-akan terpotong atau melintir atau berbeda gitu ya. Apakah dia punya strukturnya? Ada, dia punya strukturnya. Dan di sini adalah tempatnya kita untuk membahas itu dan mempelajari itu gitu. Ya, kemudian kenapa sih tadi kalau kita ngomongin penyebab ya, kekurangan lahan, kemudian juga memang ada perkembangan teknologi, kemudian yang lain itu adalah tentang urbanisasi. Biasa ya, kenapa sebuah kawasan, sebuah kota itu menjadi padat ya karena ada urbanisasi. Ya, ketika ada urbanisasi, aktivitasnya kompleks, ya fungsinya dia tetap pengen maksimal, namun lahannya tidak ada, nah hadirlah si bangunan tinggi. Mungkin secara umumnya seperti itu tentang bangunan tinggi ya asal muasalnya. Baik. Saya mau share, saya sendiri masih nunggu dari koordinator, kita tuh punya tor apa untuk SK3 seperti itu. Tapi masih on progress sepertinya. Masih on progress. Ini saya punya ini mah tor kecil-kecilan lah ya. Ini mah kayak kesimpulan sebetulnya. Ini apa sih yang kita pelajari per minggunya, per minggunya nanti ketika di mata kuliah ini. Jadi ini ada sedikit resume, teman-teman, ada sedikit resume. Kalau untuk metodenya mungkin bisa kita abaikan ya.
metodenya. Kenapa? Karena saya sih ngelihatnya ini belum sesuai atau fix sekali dengan apa yang kita alami di semester ini. Kemudian metodenya, kemudian juga kalau urutan kelompok mungkin akan sama ya. Sama. Baik. Tadi ketika ngomongin bangunan tinggi, disebutkan bahwasannya banyak sekali macam tipe klasifikasi dari bangunan tinggi tersebut. Mungkin yang baru atau yang familiar kalian dengar itu adalah tentang rigid frame. Rigid frame itu yang mana sih, Bu? Nah, kalau kemarin kamu bikin kos-kosan ya, kemudian kalian mengcopy, itu terdiri dari jejeran kolom-kolom ya. Tanya ya sama dosennya, ini modulnya berapa? Oh, ini modulnya 4x4 untuk bangunan ini misalkan kayak gitu. Nah, jajaran kolom-kolom itu yang mempunyai ritme, yang mempunyai modulnya yang sama, itu disebut dengan rigid frame sebetulnya. Nah, selain rigid frame itu banyak sekali atau banyak lagi sistem-sistem yang lain. Nah, untuk membahas itu kita akan lakukan dua arah dengan cara presentasi. Nah, sehingga kedepannya gitu ya, nanti kita akan mulai dengan pengantar dari saya, kemudian kita akan lakukan diskusi oleh akan dilakukan presentasi oleh kalian dan diakhiri dengan diskusi. Artinya antara materi nanti yang saya berikan, kemudian dengan apa yang kalian cari, ya ada sinkronisasinya di mana? Harapannya adalah akan tercipta, atau ketika kalian sudah nyari kan kalian kepikiran gitu ya, oh ini maksudnya begini. Ketika dikonfirmasi di kelas, harapannya adalah tadi ya, ada feedback, ada diskusi, ada ada perkuliahan dua arah, bukan hanya dari saya ke kalian. Ya, ini ada 14 minggu, ini kita bicara tentang tugas ya akhirnya ya. Tadi nggak ada yang mau nanya untuk yang saya sampaikan di awal? Kecepatan nggak ya? Cukup paham, Bu. Cukup paham, Bu. Iya. Jadi ini kita langsung ke tugas akhirnya ya. Ini ada 14 kali pertemuan. Yang biasanya saya lakukan itu adalah tadi sudah saya sebutkan, kita akan ada diskusi. Nanti di kelas ini silahkan untuk membentuk 5 kelompok. Membentuk 5 kelompok, ini akan disesuaikan karena berdasarkan klasifikasi dari bangunan tinggi ya yang akan kita bahas. 5 kelompok itu nanti akan membahas materi-materi nanti yang akan saya berikan ya. Di sini udah terlihat ya, ada materi tentang rigid frame, rigid sama shear wall. Kemudian ada materi tentang brace frame, ada materi tentang suspend, gitu ya. Kemudian ada cantilever dan juga ada tube system. Jadi nanti silahkan dibuat kelompoknya, dilaporkan ke grup ya, nama-namanya. Kemudian ini akan kita terapkan. Nanti kelompok 1 bicara tentang rigid, kelompok 2 brace frame, ketiga bicara tentang suspend, gantung, cantilever, dan tube system. Gitu. Nah, ini akan kita lakukan untuk presentasi atau diskusi kelompok itu dimulai di minggu ketiga. Jadi hari ini bicara tentang metode perkuliahan, kemudian juga penilaian, kemudian juga pengenalan tentang mata kuliah, pembagian kelompok, dan pembahasan tugas. Apakah hanya ini saja, Bu, tugas kita? Kalau tadi di SPA 2 itu kalian mencari denah kos-kosan 4 lantai ya untuk digambar ulang ya. Kemudian dilakukan perubahan sesuai dengan yang diinginkan gitu ya, atau yang sesuai dengan yang dianalisis oleh kalian. Di SK3 tugasnya itu ada 2. Satu yang kelompok ini, yang kedua adalah redesign struktur bangunan tinggi. Redesign struktur bangunan tinggi.
Apa yang harus kami lakukan, Bu? Yang harus dilakukan atau yang harus dipersiapkan adalah silahkan nanti, gitu ya, setiap kelompok mencari bangunan tinggi, mencari denahnya, mencari tampaknya, mencari potongannya. Nanti dari struktur yang ada, silahkan dianalisis, kemudian kalian buatkan konsep untuk dibuatkan struktur baru. Sampai sejauh mana, Bu, itu berubah? Bisa sampai 50%, bisa sampai lebih dari 50%. Bu, awalnya bangunannya saya itu misalkan bujur sangkar. Bisa nggak kalau jadi segi 5 misalnya kayak gitu? Silahkan. Gitu ya. Segi 5 ini karena apa? Karena penerapan atau efek dari struktur yang digunakan misalnya kayak gitu. Silahkan. Oke, saya ulang ya teman-teman ya. Jadi nanti ke depannya di SK3 ini tugasnya ada 2. Pertama ada tugas kelompok, yang kedua ada tugas individu. Tugas kelompok nanti kalian membagi kelompok di kelas kalian menjadi 5 kelompok. Kemudian kalian akan mendapat topik dan juga kalian nantinya akan menjelaskan tentang topik tersebut. Tugas kedua adalah meredesain struktur. Apa yang diredesain, bangunan apa yang diredesain gitu kan. Nah, silahkan nanti kalian mencari bangunan minimal 20 lantai gitu ya untuk satu kelompok. Kemudian nanti berdasarkan tugas kelompok yang tadi nih yang pertama ya, tentang rigid frame, tentang brace frame, suspend. Nah, silahkan kalian redesign. Bu, awalnya ini bangunannya saya adalah rigid frame. Saya mau ganti jadi cantilever, boleh nggak, Bu? Silahkan. Bu, saya ini awalnya tadi suspend. Terus saya mau ganti jadi brace frame, boleh nggak? Silahkan. Gitu. Nah, biasanya saya meminta kalian memadukan paling enggak minimal 2. Bu, saya mau ganti dari rigid misalnya gitu ya. Kombinasi nih Bu, antara cantilever sama suspend. Boleh nggak? Silahkan. Tugas kelompok itu silahkan dari sekarang mulai dikerjakan, mulai dibentuk kelompoknya, kemudian mulai dicari materinya. Ini disesuaikan aja sama yang ada di sini ya, biar nggak bingung. Nanti kelompok 1 tentang rigid shear wall, kelompok 2 tentang brace frame, kelompok 3 tentang suspend, kelompok 4 cantilever, kelompok 5 tube system. Silahkan nanti dicari. Apa yang dicari nanti akan saya jelaskan. Nah, kemudian untuk presentasinya atau diskusi kelasnya itu akan dilakukan di minggu ke-3. Kelompok 1 udah selesai ya, kelompok 2 nanti ini langsung ini gambar kerja dan deskripsi bangunan itu di minggu ke-4. Kenapa diberikan warna biru itu adalah starting point. Kalian sudah harus mempunyai denah yang akan diredesain. Jadi sambil mengerjakan tugas kelompok, silahkan kalian juga mencari denah yang akan dijadikan nanti tugas besarnya. 1 denah untuk 1 kelompok. Satu denah untuk 1 kelompok. Akan sama? Iya. Tapi nanti untuk hasil redesainnya apakah harus sama? Tidak. Dari setiap kelompok itu, misalkan ya, kelompok 1 isinya ada 5 orang misalnya. Kemudian ada 5 orang ini punya Wisma BNI misalkan sebagai objeknya kalian misalkan gitu. Nah, dari sini kamu bongkar nih Wisma BNI yang sekarang ada itu pakai struktur apa? Pakai struktur apa? Terus kalian silahkan analisis, kira-kira ada kekurangan, ada kelebihan nggak dari struktur yang sekarang ini? Gitu ya, dan kemudian kalian silahkan, kalian redesign dengan menggunakan struktur yang baru. 5 orang ini silahkan memilih. 5 orang ini silahkan memilih, mau menggunakan, misalkan karena awalnya adalah rigid ya, Bu ini saya mau ganti jadi brace frame sama cantilever, boleh nggak? Silahkan. Saya suspend sama brace frame, boleh nggak? Silahkan. Jadi 5 orang ini nanti silahkan mencari gitu ya model struktur yang cocok untuk analisis yang kalian lakukan.
Nah, itu adalah tugas besar. Tugas besar itu akan dibawa terus sampai dengan UAS. Minggu 4 silahkan mencari, minggu ke-7 ya. Kelompok 1 udah selesai presentasi kelasnya. Nah, silahkan sudah mulai untuk menganalisis. Kelompok 2 sudah mulai menganalisis. Kelompok 3 sudah mulai menganalisis. Kelompok 4 dan 5 ketika menunggu kelompok 1 presentasi di awal minggu itu kan tidak melakukan ini ya, tidak mungkin ya, tidak melakukan kerjaan. Nah, silahkan analisis lebih awal. Sehingga nanti di UTS sama-sama paling tidak konsep dari redesign strukturnya sudah keluar. Konsep dari redesign struktur ya. Apa sih yang dimaksud dengan kelayakan identifikasi analisis konsep struktur? Nah, nanti akan dibahas sambil dibahas nanti di minggu kedua ya, minggu depan. Biar nggak terlalu berat kita minggu pertama ini. Karena di minggu sebelum UTS, kalian itu paralel antara tugas individu dan tugas kelompok, ya. Nanti penggambaran, redesign strukturnya itu akan full kita konsentrasikan setelah UTS. Asistensi intensif itu akan kita lakukan setelah UTS. Tapi syaratnya ya analisis dan konsep struktural sudah punya. Minggu ke-11 kita akan coba untuk melihat denah redesign-nya kalian gitu ya. Kemudian minggu ke-12 tampaknya kalian, minggu ke-13 potongannya sampai ke minggu 14 full. Denah tampak potongan redesign-nya sudah selesai. Nah, itu kurang lebih bayangan tentang kuliah kita untuk 14 ke depan ya, 14 minggu ke depan di mata kuliah SK3. Sampai sini kecepatan? Ibu izin bertanya. Ya. Untuk proses redesign ini kita masih manual atau udah pakai aplikasi ya Bu, AutoCAD? Sudah pakai aplikasi. Oke Ibu, makasih. Ya, sama-sama. Silahkan kalian menggunakan AutoCAD kalau memang kalian ahlinya di AutoCAD ya, menguasai AutoCAD silahkan. Kalau mau pakai SketchUp silahkan. Mungkin kalau kita bicara tentang pemodelan, penggunaan SketchUp akan sangat membantu ya. Akan sangat membantu kalian. Namun, tolong diberi catatan atau digarisbawahi. Kita berbicara tentang struktur konstruksi, sehingga penggambaran denah yang baik itu menjadi penilaian penting. Penggambaran tampak yang baik itu menjadi nilai yang penting juga gitu ya. Denah yang baik yang seperti apa? Karena kalian sama-sama tahu ya, yang namanya penggambaran ada dua jenis. Penggambaran secara struktur dan penggambaran secara arsitektural. Nah, yang akan kita bahas atau yang akan kita lakukan di sini adalah penggambaran secara struktur. Oke, balik lagi ke depan. Tadi pertanyaannya boleh pakai software nggak? Atau ini bentuknya seperti apa? Masih manual ataukah sudah digital? Ini sudah digital, teman-teman. Mau pakai SketchUp, mau pakai BIM, mau pakai Archicad, mau pakai CAD, silahkan. Tapi nilai-nilai dari penggambaran strukturnya harus dijaga. Oke, ada lagi? Metodenya, kemudian juga materi mingguan kita kurang lebih seperti ini. Apalagi ya? Pembagian kelompok, Febrina udah punya belum? Atau memang ini belum ada mata kuliah yang minta pembagian kelompok? Belum Ibu, baru sekarang. Mungkin nanti kalau udah nama-namanya saya share di grup ya Bu. Iya, makasih ya. Jadi silahkan ya secepat mungkin lah ibaratnya supaya
nyaman ya kalian mengerjakan. Masih ada minggu kedua, minggu ketiga untuk mencari materi ya, apalagi untuk kelompok 1. Nah itu silahkan kalian maksimalkan waktu 2 minggu nanti ke depan. Gitu. Untuk tadi saya baru ingat, untuk kuliah kita kan 12:30. Tadi saya kasih relaksasi 15 menit, tapi nanti kalau memang kita kuliah offline, itu kan kalau ke Karawati saya suka terkendala dengan batasnya waktu ya, batasan waktu gitu loh. Nanti kalau kita offline, kita akan straight 12:30 masuk kelas ya, kalau offline. Oke. Ini tadi metode pengajaran saya sudah, penilaiannya saya sudah, konten dari SK3 sudah, tugasnya juga sudah, tornya juga sudah. Dari saya sih sudah semua. Dari kalian saya tanya sekali lagi, bisa ngikutin atau kecepatan nggak ya? Baik, kita ini ya, kita presensi dulu. Boleh dinyalain kameranya? Presensi ini itu bisa di Bu, ada yang bilang presensinya saya copy